Terima kasih masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, double down, tapi ini ada double jurnalis senior, ya, Bang Don sama Mas Budiman Tanurejo. Ini tadi menarik juga nih, Mas Bud, soal apa yang dilempar Bang Don, tim independen. Ya, tapi sebelum saya lempar, saya tanya pertanggungjawaban Bang Don dulu. Nggak percaya sama institusi peradilan kita sekarang ini? Ya, kalau mafianya berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari situ ke situ, terus apa yang bisa dipercaya? Tim pemeriksa kan sudah ada. Ya, tim pemeriksa itu tidak cukup. Karena tone di publik menginginkan ini, independen. Jadi tidak ada kepercayaan yang besar terhadap dunia penegakan hukum kita. Terlalu banyak kasus yang memperlihatkan bagaimana rendahnya kepercayaan kita pada, atau publik pada penegakan hukum. Dan ketika ada kasus seperti ini, rasa-rasanya ini waktu terbaik untuk membuat ini lebih naik kelas. Paling tidak sebuah tim independen yang betul-betul independen. Mungkin ada orang Mahkamah Agungnya, tapi kemudian ada orang KY-nya, tapi juga ada orang-orang atau figur-figur independen untuk ikut terlibat di dalamnya untuk bisa membongkar semua ini. Tidak kecil, ini sangat besar dan itu akan berulang-ulang. Kalau tidak, kembali lagi banyak orang di sosmed mengatakan jeruk makan jeruk. Iya, uang besar, orang besar, tim independen harus besar. Mas Bud, gimana tim independen? Gini, kalau saya sih kasus seperti ini kan sering ya. Iya. Bukan pertama kali terjadi. Betul. Ya. Ya mungkin kalau publik masih ingat kasusnya Pinangki, Iya. Jaksa. Joko Chandra. Iya. Itu kan saya pakai istilah judicial buying gitu. Jadi sehingga adalah hukum yang dibeli gitu kan. Tapi kan hasilnya apa? Yang jaksa ditangani jaksa, yang polisi ditangani polisi, kan? Iya. Itu Ya, jeruk kan minum jeruk lagi. action plan-nya kan luar biasa itu. Ini kemana uangnya kemana kan hilang semua. Nama-nama itu kan hilang semua kan, sehingga judicial buying ini disertai dengan penegakan hukum terpimpin gitu. Kan juga ke situ kan. Ada penegakan hukum terpimpin. Istilahnya sekali lagi diulang. Penegakan hukum terpimpin. Oke, Ya. boleh kita kutip ya? Jadi apa yang keluar, apa yang tidak keluar gitu kan. Nah, ke situ gitu. Sehingga tim independen itu pertama adalah memulihkan public trust. Ya, public trust terhadap Mahkamah Agung, terhadap siapapun itu ya. Secara sosiologis ada dasarnya. Ketua Mahkamah Agungnya baru, Pak Narto. Kita percaya pada Pak Narto. Presidennya baru, Pak Prabowo. Yang komitmen anti korupsinya luar biasa. Sehingga kalau mau membenahi mafia peradilan untuk menjawab tadi adalah public trust dan kemudian tidak jeruk makan jeruk, masukkanlah orang dari luar untuk ikut menyelidiki apa yang terjadi. Nah, sejauh mana keberanian dari Ketua Mahkamah Agung kemudian untuk mengajak orang luar untuk melihat apa yang terjadi. Karena kita nggak pernah tahu ZR tuh ngomong apa di dalam gitu kan, kita kan nggak pernah tahu yang terjadi. Publik kan right to know, dia punya hak untuk tahu apa yang terjadi gitu. Sehingga gagasan Bang Don untuk tim independen bagi saya itu patut didukung dan harus didukung untuk memulihkan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga penegakan hukum, sehingga apa yang terjadi betul-betul itu yang terjadi. Jangan kemudian diedit ya, dikirim ke kanan, yang boleh maju hanyalah seperti ini gitu. Ini momentum yang paling baik bagi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, bagi Presiden Prabowo Subianto untuk betul-betul menyelesaikan problem judicial buying yang sedang terjadi di Indonesia. Iya, dan itu ini waktunya sekarang ya. Artinya tim ini juga harusnya mendengarkan informasi dari ZR ya. Ya, harus terbuka. Tapi Mas Budiman sudah bicara. Kan kita mendengar pidato Pak Prabowo sebagai presiden baru. Tidak boleh ada menteri yang makan dari APBN. Jadi partai-partai politik itu kasih menterinya tapi dilarang itu mengambil uang dari APBN. Kemudian ada beberapa pidato di mana Pak Prabowo meyakinkan bahwa korupsi itu akan diberantas lebih kuat dari sebelumnya. Kalau ada komitmen seperti itu, mestinya ini bisa menjadi kuda tunggangan untuk kemudian bisa ditumpangi untuk kemudian membersihkan dunia peradilan. Dunia peradilan kita itu adalah dunia yang paling jorok di antara sekian lembaga, kecuali kejaksaan sekarang sudah mulai pulih gitu. Di antara sekian lembaga hukum kita itu paling jorok dan tingkat kepercayaan atau trust publik itu paling rendah. Ini kesempatan yang sangat baik. Kalau lewat momentumnya sulit untuk memulihkan kepercayaan publik kepada itu tadi, kalau tiba-tiba ini hilang saja begitu, lebih parah lagi. Kepercayaan publik itu akan hancur sampai ke titik nadir. Tapi Mas Bud, ketika tadi dengan tanda petik lagi ini bicara uang besar dan orang besar misalnya, mampukah tim independen itu menghadapi orang besar? Kalau mungkin di belakang ini ada orang besar gitu loh. Harus mampu.
Saya punya pengalaman empirik ya dalam kasus-kasus mafia peradilan. Top leader akan menentukan arah kemana. Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi di Indonesia itu bisa baik kalau tidak ada dukungan dari pimpinan tertinggi. Itu menjadi kunci. Bahasanya ikan itu busuk dari kepala. Oh iya, itu kan bahasanya Pak Prabowo juga. Betul. Sehingga Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Narto sebagai ketua Mahkamah Agung harus memanfaatkan momentum ini untuk betul-betul membersihkan praktek mafia. Kalau di riset, itu sejak tahun 70-an sudah ada. Ya. Masalahnya adalah, kenapa dari 70-an sudah ada? Itu eranya ketika persidangannya Budiaji, Kepala Dolok Kalimantan Timur. Ya. Itu sudah ada. Advokat yang kemudian dipecat karena dia tuduh menyuap hakim. Masa dari tahun 70 sampai sekarang masih ada? Berarti kan ada something wrong dalam budaya itu. Nah, Bukan saja ini masih ada, Mas, malah berkembang. malah berkembang lebih. Jadi Itu tergantung kebiasaan. kepada pimpinan nasional Iya, sebetulnya. iya. Tapi artinya kan kalau Presiden Prabowo sudah statement, itu kan declare kan, deklarasi, saya dukung, Ya. ya saya berada di belakang upaya pemberantasan korupsi. Ya. Lah lalu tunggu apa lagi? Maksudnya ketua MA itu harus menunggu sinyal apa atau menunggu keberanian apakah? Atau KY mungkin yang harus take position? Gini, kalau KY kan faktanya kewenangannya sudah dipreteli. Dia tidak punya kewenangan untuk mengawasi lagi Hakim Agung. Dia hanya hakim di bawah dan sikapnya hanya rekomendasi. Ya, tukang saran aja ya. Ya, tukang saran, dia memperhatikan enggak atau itu faktanya memang begitu. Iya. Tapi apa sih esensi di balik komisi yudisial? Kalau menurut saya lihat, komisi yudisial itu memang dipreteli karena kekuasaan kehakiman memang ingin betul-betul independen, ingin betul-betul merdeka dari kekuasaan. Pertanyaan saya adalah, yang diasumsikan oleh Korp Hakim itu kekuasaan politik kan? Jadi dia tidak mau di bawah kekuasaan politik. Betul. Tapi pertanyaannya adalah dalam kasus ZR, yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman itu kan bukan hanya politik, tapi uang. Nah, gimana kemudian Korp Hakim itu Uang juga bisa jadi uang politik. uang politik juga, Iya, itu kan campur aduk. balik Ya. lagi Nah, gitu. itu yang kemudian terjadi sehingga tim independen atau tim gabungan itu bisa memulihkan. Ya, ini Pak SBY memberikan contoh yang baik ketika ada kisruh di era KPK dulu, ketika kasus Akil Mokhtar. Oh iya. Iya, Dia iya. memanggil semua pimpinan lembaga tinggi negara, kemudian dia mengambil action mengeluarkan Perpu pada waktu itu. Bahwa Perpu itu kemudian disetujui DPR, ditolak oleh MK itu yang lain. Tapi ada sebuah take action yang diambil untuk membereskan ini semua. Ya kita tunggu. Pak Narto katanya membuat tim pemeriksa. Ya harusnya declare siapa tim pemeriksanya dan lain sebagainya gitu. Hasilnya seperti apa. Nah, saran saya memang harus ada tim dari luar. Dari luar mana saja? Ya bisa dari Semua akademisi, institusi, dari oke, siapapun bisa saja. profesional, ya. Kalau saya condong melibatkan orang-orang dari luar yang integritasnya dipercaya oleh publik gitu untuk menjadi bagian tim pemeriksa sehingga hasilnya bisa lebih dipercaya. Iya. Kan berhadapan pada sebuah public trust yang sedang turun. Nah, ini masalahnya kan di situ. Dan ngerinya tadi ya Bang Dudi ya, kata Mas Bud itu kan memang kaya kan dipretelin kan. Betul. Kekuasaannya. Betul. Dan memang kalau kita bicara hakim itu tidak boleh diintervensi. Tapi justru makin besar kekuasaannya, makin tidak ada makin independen dia, itu kan malah makin liar kalau. Iya, Saya nggak tahu gimana istilah yang tepat. yang menjadi pertanyaan sebetulnya kan dia harus independen dari mana? Kami kan sudah dibilang sama Mas Dari Budiman itu kekuasaan politik, oke. Kan ini kan Independen dari uang apa bisa? Tetapi ketika kita bicara soal kan dia berlindung di balik keputusan yang independen. Dia memutuskan secara independen. Itulah kemudian yang dipersoalkan. KY tidak bisa masuk Iya. di situ karena dia nanti dianggap mencampuri independensi hakim. Tetapi ada juga kita lihat bagaimana independensi ini menjadi ruang gelap di mana hakim kemudian berselingkuh dengan uang. Kemudian bahkan bisa berselingkuh dengan politik. Kita tahu ada beberapa case di mana kemudian keputusan politik itu justru berlindung di balik independensi hakim. Jadi itu kalau lihat yang beginian, ya itu kita susah. Tapi kembali lagi kalau Dan itu Bang memutus jalur distribusi loh. Karena orang bisa langsung ke hakim. Oh Kalau iya. bicara di logistik ya. Itu betul. Iya kan? Tapi poin kita adalah bahwa sekali lagi ini sebetulnya timing yang sangat tepat. Ketika kita tahu Pak Prabowo punya pidato seperti itu, ketika kita tahu ada seorang ketua Mahkamah Agung yang baru, ketika kita tahu publik ingin supaya korupsi itu diberantas, ketika kita tahu politik kita harus bersih, mestinya ini timing yang tepat. Iya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, tentu akan ada prasangka. Ada prasangka, apakah ini serius?
Ada prasangka jangan-jangan ini menutup hal yang sebetulnya ya untuk merapi-rapikan sehingga tahu melokalisasi perkara ini ada di sini. Bahkan di luar sana ketika tiba-tiba ada kasus Tom Lembong, orang bicara ini di-stretch. Buying time nggak sih? Untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan apa, lalu dilakukan semacam interupsi perkara. Orang kemudian mengalihkan perhatian itu dan lupa temuan yang 1 triliun itu mestinya kalau dibaca sesuatu yang besar di belakangnya. Iya. Artinya kalau bicara kasus Tom Lembong yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah ini, Mas Bud, ini buying time nggak sih dari institusi peradilan kita untuk mengatur strategi atau menciptakan sebuah skenario lain misalnya? Ya kalau Tom Lembong memang terbukti korupsi ya sikat aja. Tapi kan kembali equality before the law. Ya, semuanya harus diperlakukan sama gitu kan. Nah, oke aja Tom Lembong ditangkap, ditahan, boleh-boleh saja. Tapi bagaimana Anda kemudian kejaksaan meyakinkan publik bahwa semuanya akan diberlakukan sama gitu. Jadi jangan harus mendikte bahwa publik tidak boleh berprasangka atau punya pikiran lain. Itu yang kita kan merdeka kan? Merdeka boleh berpikir, boleh apa itu terjadi gitu loh. Mumpung momentumnya tadi Ketua Mahkamah Agung baru, Presiden baru, janjinya oke, ya. Tapi kasihan dong hakim-hakim yang kemarin solidaritas hakim yang minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu kan terpukul moral mereka ketika kemudian 1 triliun. Mungkin sudah diwakili naik gaji yang ya itu yang harus dikasih. Jadi bukan hanya semacam formal, tetapi juga mendalami rasa keadilan dari para hakim itu. Hakimnya juga banyak yang sengsara, banyak yang idealis loh. Poinnya adalah bagaimana orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang hakim baik itu bisa menjadi pucuk pimpinan ketua pengadilan menjadi ketua Mahkamah Agung kan harus dibuka ruang itu. Ya, Anda berdua sepakat bahwa ini momentum. Tapi Bang Don misalnya, kita tarik koridor 100 hari pertama. Bisa nggak diterima? Ya, kalau bisa ini dijadikan momentumnya. Gitu. Pertanyaan kita berdua sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan jurnalistik untuk kemudian bisa dilihat lebih jauh. Kita belum tahu, kita harus ikut mendalami itu gitu. Tetapi hal-hal yang kita pertanyakan itu adalah pertanyaan yang kalau bisa teman-teman di lapangan mencari lebih dalam. Lalu kemudian di follow up lebih dalam. Masa orang tidak kritis untuk mengatakan, oh ada bentuk tim MA, kenapa orang tidak bertanya, kenapa tidak bikin tim independen? Kan kira-kira itu normal saja ketika melihat ada prasangka, wah ini akan ditutup-tutupi atau akan di make up untuk kemudian akhirnya hilang begitu saja. Padahal publik sudah tahu uangnya berapa dan publik berhak tahu sampai di mana dan akan kemana kasus ini dibawa. Lalu kemudian dapat jawaban atau informasi yang clear tentang siapa si Zaroff Ricard ini dengan uang 1 triliunnya. Tadi Mas Budiman tanya, untuk apa uang itu? Apakah betul hanya untuk menyuap hakim selama 12 tahun? Ya ini kan cerita-cerita yang belum dikonfirmasi. Yang kita butuhkan saat ini adalah jaksa bisa menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kedua, Zaroff Ricard juga bisa membuka. Ngomong dong harus ngomong ZR kan sekarang kan. Tapi bicara soal 1T, Mas Bud, itu kan yang jadi temuan kan? Apa benar temuannya 1T? Jangan-jangan ada yang lain yang tidak disorot kamera gitu? Ya nggak tahu kalau benar atau enggak kan itu kan kata kejaksaan 1T toh. Tapi poinnya kalau saya begini, apa yang harus dikerjakan oleh tim independen? Tim independen itu bukan hakim, ya ada hakimnya, ada siapa terserah lah ya, siapa. Tapi gini itu kan diawali dari political judgment. Ini perkara apa? Perkara yang bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, atau perkara yang besar yang bisa mempengaruhi perubahan sistem peradilan yang ada. Political judgment itu penting. Atau perubahan politik. Atau perubahan apapun. Itu penting juga untuk menentukan apa yang mau dilakukan. Kalau kasus ini ternyata ada intervensi politik, apakah elit politik juga masuk dalam tim? Boleh saja. Itu judgment dulu. Karena kalau saya melihat judgment, saya kan mengikuti mafia peradilan kan lama banget. Tahun 70 kasusnya Budi Haji. Itu ada juga. Ya kan terus banyak lagi lah Hakim Agung, Sekjen Mahkamah Agung dan lain sebagainya, kasusnya Joko Chandra ini kan semua permainan Sekjen Mahkamah Agung malah baru belakangan kan ada 2. Ada Gasal Basaleh Hakim Agung, Sudrajat Dimyati, ya itu kan luar biasa itu. Nah, ini bagi saya adalah kasus besar. Nah, kalau kasus besar mau ditangani
jangan dengan biasa-biasa saja. Iya. Harus dengan kekuatan besar. Harus dengan tim yang kekuatan besar, tim yang besar. Oke. Ada tim terbentuk, timnya Pak Narto atau timnya siapa? Temuin Zarov. Oke, biar energi kita juga lebih besar, kita rehat dulu. Rehat dulu. Ya, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali.